sinurma pinahan gabima naniula. Kenapa kita memilih pertanian dengan high cost, modal yang mahal, padahal merusak alam, padahal ada yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita. Horas Kadongan, horas para sahabat, kembali lagi di Bincang Laikirman, tentunya bersama Amang Sukirman dan satu bintang tamu kita, Bang Topik. Ya, Bang Topik ini adalah pemilik dari Kano Kopi. Seperti teman-teman lihat, kita berada di salah satu kafe di wilayah Johor dengan nuansa alam, selaras alam. Ya, Mang. Ini banyak tanaman-tanaman organik. Ya, nanti mungkin Bang Topik menjelaskannya secara komprehensif semua tanaman-tanaman yang ada di sini. Kawan nongkrong. Kawan nongkrong ya. Jadi, selamat malam, Mang. Horas, selamat malam. Apa kabar, Mang? Horas, kabar baik. Saya hipas-hipas kita sudah, Bah. Kebetulan Amang Sukirman juga pegiat pertanian, didampingi di sini nanti menjadi narasumber kita juga Bang Topik, salah satu pegiat pertanian organik. Nah, jadi Amang, akhir-akhir ini selain pandemi ada salah satu isu yang sangat serius dihadapi planet bumi lah ya, karena isu ini semua tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh global menyuarakannya ya. Akhir-akhir ini juga ada Leonardo DiCaprio yang diam-diam mengunjungi Aceh. Iya. Nah, nggak ada yang tahu kan, dia diam-diam mengunjungi Aceh. Datang juga ke sini. Datang juga ke sini ya. Sibulangit ya. Sibulangit. Yang Taboto, Pak. Bang Taboto kan, saking seriusnya dia dalam fenomena alam ini, fenomena apa namanya istilahnya nih, perubahan iklim, global warming, perubahan iklim. Walaupun ini bukan spesialisasi saya terkait perubahan iklim ini, nanti mungkin kita bisa bincang-bincang dengan beliau-beliau berdua ini. Mungkin itu dulu, Bang. Nanti kita coba bahas ya bagaimana budidaya pertanian ini, pertanian ya, organik ini dalam tradisi Batak ya, Mang ya. Habatakon gitu. Gimana orang-orang Batak dulu bercocok tanam dan gimana dengan apa namanya pertanian modern saat ini. Ya, Bang Topik. Ya, silakan Amang Sukirman. Baik. Horas mau lihat itu Amang Mudi Manurung di Borngino nupasahat ma tuhamu songona somal hupasahat sada upasa jolo tinirtip sanggar asa bain huru-huruan jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Matutu. Artinya orang Batak harus bertutur dimanapun. Artinya menjelaskan siapa dirinya. Saya Sukirman Wong Jowo. Jadi saya ini orang Jawa tapi cinta terhadap kebudayaan, khususnya malam ini budaya Batak. Ya, jadi sebagai Wong Jowo, sebagai orang Jawa, hupasat parjulu tuhamu pino parani halabata akapakar, ya, akapakarnya halabata marsat tabiau 10 jari 10 sadado sima junjung molo ahana upasahat di parbino tuaku mengenai pertanian dan topet dan turedope berdasarkan keilmuan yang ada. Jadi Pak Manurung, di sini ada Pak Topik Batubara, dia juga seorang praktisi ya. Jadi mau lihat mah di Haroroni Pak Topik di bagasan di kafe Kano kawan nongkrongin nah. Jadi yakin ditanya Pak Manurung soal perubahan iklim terkait dengan budaya pertanian di halak Batak. Adong sa do pasa binangan ni si hobing binokat ni purbatua tu sanggar ma aporik tu lubang ma satua ima sinurma pinahan gabi ma naniula. Artinya, Bang? Jadi sinurma pinahan gabi ma naniula ini sebetulnya sudah lama di dalam kebudayaan Batak, barangkali sejak tahun 1800-an di zaman Sisi Mangaraja 1 sampai 12. Sinurma pinahan gabi ma naniula. Artinya orang Batak di dalam menjaga pelestarian usaha pertaniannya ini ikut adong do pinahan. Ada ternaknya. Nah, baru ada tanamannya. Ini dulu halak Batak. Jadi dulu orang Batak tidak mengenal pupuk-pupuk kimia. Dibuat do hirang
Di bado sude napu. Napu ini artinya pupuk kandang. Nah ibu siap pinahan nai. Ibu ma dihuti mau tuhauma diserakkanlah ini. Sebelum bertani penuhlah sawah itu dengan pupuk kandang. Itu makanya sinur ma pinahan. Jadi orang Batak tidak bisa dipisahkan dari peternakan dan pertanian. Jadi bercocok tanam dengan beternak. Inilah yang bisa barangkali kita malam ini refleksi dan kita revitalisasi. Ahado lapatani sinur ma pinahan. Gabi ma naniula di Habatahon. Menarik Amang. Jadi seperti yang dijelaskan Amang tadi, ada pertanian, ada ternak. Nah di tempat Bang Topik ini saya lihat tadi sekilas, ini adanya Mang, ada ikan, ada tanaman. Mungkin Bang Topik bisa jelaskan Bang, apakah memang mengadopsi istilah di Batak itu? Sebenarnya sampai sekarang orang-orang Batak masih menggunakan organik ini, terutama turunan Parmalim, Pak. Parmalim ya. Jadi di sana mereka mengolah pupuk organik ini di samping dari kotoran hewan, juga dari rumput-rumputan sekitar. Itu di raba-raba untuk fermentasi. Difermentasikan mereka selama 1 bulan, itu dijadikan pupuk pembusukan lah melalui mikrobia. Nah, konsep itu coba kita kembangkan di beberapa masyarakat. Terutama seperti yang tadi ini aquaponik namanya. Mungkin bisa kita lihat ya. Nah, aquaponik ini sebenarnya aquaponik ini sebenarnya istilah aja nih, Pak. Istilah daripada apa? Cuma kalau zaman dulu namanya minapadi, Pak. Nah, di bawah itu ada ikannya. Di bawah. Bawah ikan, ini ikan. Nah, di atas ini tanaman. Ada bisa kita tanam padi, bisa kita tanam bunga, bisa tanam sayur-sayuran. Nah, inilah sistemnya beda dengan yang disebut dengan hidroponik, Pak. Oh, beda sama hidroponik ya? Hidroponik beda. Hidroponik tetap menggunakan bahan kimia. Bahan kimia. Kalau ini jelas murni dari kotoran daripada si Jadi seperti ikan. Ini ada bunga telang ya. Iya, bunga ini telang. Teh telang untuk pewarna alami. Iya. Warnanya akan jadi biru nanti, enak minumannya dan juga menjadi obat untuk ginjal ya, untuk obat stres. Ya, teh telang. Bisa nanti kita buat itu, Pak. Di kafe pun udah jadi apa ini? Jadi soda ini dijual minumannya. Makanya kita tanam semua di sini. Ini ada jeruk, ada sam Jawa, ada kopinya sendiri. Nah. Berarti tadi Amang sinur tadi apa tadi istilahnya Bang di orang Batak tadi? Sinur mapinahan. Udah seperti inilah nih konsepnya nih ya. Iya. Mirip seperti ini ya. Sinur mapinahan. Jadi ternaknya yang belum nampak. Nah, tapi ini kan sudah ada ternak ikan memang di sini. Tapi kalau untuk napu pupuk organik itu biasanya ternak ruminansia. Ya, ternak yang berkaki 4 atau mamalia, ya, mamalia atau kaki 2. Oh, ini padi. Kohe, kotoran hewan. Nah, kita juga di sini mengolah kotoran hewan yang dari lembu dan kambing serta ayam itu dijadikan pupuk organik. Nah, dilakukan fermentasi selama 1 minggu. Untuk kotoran lembu itu bisa kita manfaatkan dia nanti. Mikrobianya ini bisa diambil dari bambu, Pak. Bisa diambil dari beberapa jenis tanaman yang ada di lapangan. Nah, seperti yang kita lihat ini semuanya menggunakan organik. Ini tanaman stevia. Stevia ini kalau ditapur sudah mulai dikembangkan. Ditapur. Oh, tapan dulu ditara ya. Nah, dia menggunakan satu perusahaan yang melakukan penanaman stevia ini dan katanya ekspor, Pak. Ya. Oh, ya. Di dapur ya stevia ini manis. Jadi ini mengganti gula. Jadi ini coba rasanya manis. Coba tes. Jadi kita nggak usah. Manis ya? Manis. Jadi di sana diekspor, Pak, rencananya itu. Jadi ini digiling. Cairannya itu langsung dimasak menjadi gula. Jadi orang-orang diabetes cocok lah minum ini ya. Cocok, memang ini dia. Obatnya ini. Nah. Dan di sini juga kita tanam beberapa jenis tanaman sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya ada yang mau tumis kangkung, kita udah siapkan ini semuanya dasarnya ini organik. Dasarnya organik. Ini sawi. Ini kangkung, ini bayam, sawi, ada sawi, ada ini. Segar kali ya, ini bunga kol dataran rendah. Dan ini menjadi pestisida nabati nih. Ya. Karena ini mengusir hama. Iya. Bunga tai ayam ini. Oh, bunga tai ayam ini. Iya. Baunya itu tidak disukai oleh hama sehingga ini selamat. Tanaman-tanaman ini. Mau tumis kangkung tidak lebih. Iya. Sedapnya. Dan juga ada bawang kita coba tanam di sini sehingga kebutuhan
beberapa jenis sayuran sudah bisa kita penuhi. Ini semua non kimia ya? Ya, tidak pakai kimia kita. Nah, kalau untuk mengusir hamanya kita pakai asap cair, Pak. Oh. Asap cair. Kayak mana itu asap cair? Asap yang dikumpulkan dijadikan air yang di pabrik-pabrik kayu itu. Mikrolisa. Ya, di Rolisa. Oke. Kira-kira apa lagi nih tanaman yang Kohenya itu pupuk hewannya, Ya, itu, ini kotoran hewannya. ini kohe. yang kita jadikan pupuk organik yang dari kotoran hewan. Ini kita fermentasikan. Ini kotoran hewannya, ini kotoran lembu. Kohe ini berarti Kotoran hewan, iya. Yang sudah kita fermentasikan. Luar biasa nih. Kohe namanya, kohe, kotoran hewan. Jadi inilah yang memperbaiki struktur tanah sebenarnya. Selama ini kalau kita lihat di sawah, banyak tanah-tanah kita retak, Pak. Ya, inilah sinur. Sinur Mapinahan menghasilkan ini. Oke. Nah, ini sudah dimodernkan sama Pak Tobik ya dengan fermentasi. Jadi kalau di Halak Batak ya artinya ditumpuk itu kotoran hewan di kampung, ditutup aja barangkali menjadi, kalau di dalam orang Jepang namanya bokashi itu. Ya, Bekasi. Bokashi. Ya. Tapi kalau di fermentasi lebih cepat dia waktunya. Berarti ini dijual ini ya, Bang ya? Ya, Berapa satu gini, Bang? satu goni ini 25.000. 25.000 ya. Ya. Oke. Berapa kilo ini? Goninya goni 30, Pak. 30. Berarti kalau kita tanaman pakai ini udah nggak perlu pakai pupuk lagi ya? Wah, nggak perlu. Enggak. Jadi dia sudah dia ada bisa meresap mikrobianya, mengambil N dari udara, Oke. dan dia ada yang menyerap P unsur fosfatnya untuk cepat di perakaran Ya, tanaman. bukan hanya menyuburkan tapi memperbaiki Struktur sifat- tanah. struktur tanah, Luar biasa ya. fisik tanah dan kimia. Ini jeruk ya? Ini jeruk nagami yang bisa langsung dimakan. Maksudnya? Langsung dimakan, jadi warnanya kuning sama kulitnya dimakan. Oh gitu. Iya, Oh, sama kulitnya ya? sama kulit, Pak. Tapi dia kuning dia. Nagami, jeruk nagami ini asalnya dari mana, Bang? Jepang gitu. Oh, Jepang. Kalau jeruk Israel itu? Nah, itu jeruk Israel. Jeruk Israel. Lemon. Jeruk Yahudi itu berarti. Iya. Lihat itu jeruk Israel. Saya heran, ada kalau udah besar dia bentuknya seperti itu ya, Nah, kuning ya. itu, Pak. Tumbuh ya? Nah, Kuning dia. tapi kalau masih kecil, masih gini, buahnya banyak ini. Nah, ini. Jadi dia nanti kuning itu. Wah, ini cuma nah, buahnya banyak. Jadi kita buat lemon tea langsung dari sini. Wih, luar biasa. Ada dijual di sini ya? Ada lemon tea. Wah, mantap ini kado kafe nih. Nah, ini awalnya dia di dalam ini. Sekarang sudah nembus itu, Pak. Oh. Dan itu kita kasih dia organik tadi itu. Ini pohon zaitun ya. Ini tin, Pak. Oh, tin. Tin. Mati ini wajah zaitun. Hebat ya. Besar dia ya. Ya, gede dia. Gede ya. Ini morina ini, kelor. Ini Morina. Nah, ya, kelor, moringa. Moringa. Kelor ini kalau di luar negeri sudah jadikan susu, Pak. Macam susu, Susu ya. bukan? Dan kayu-kayu ini juga kayu yang luar biasa. Ini juga kayu gaharu. Ya, gaharu nih, Pak. Jadi sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Morina ya. Jadi Moringa. jadi on dang dison pinahan alai kotoran na ngai bai dison. Oh. Imana natado naking napu atau pupuk organik di Halak Batak. Jadi memang kalau udah bicara organik ini non kimia ya, Iya. murni non kimia ya. Luar biasa. Jadi pertumbuhan tanaman itu sebenarnya, apalagi dia tanaman umbian, Pak, seperti Ya. bawang merah, kentang, ubi-ubian lah yang dibawa itu wajib dia pakai organik, sehingga pertumbuhan buah-buah yang di dalam tanah ini, wortel termasuk, itu wajib pakai organik. Nah di Karo sekarang malah dengan yang diambil mereka kotoran hewan yang kemarin itu dengan tanpa fermentasi itu jadi masalah. Jadi masalah, jadi ulat masuk, rumput-rumputan yang dimakan oleh si lembu tadi, hewan tadi, itu menjadikan rumput yang susah diberantas. Itu terjadi di Karo. Nah, kalau misalnya di kehidupan perkotaan, Bang, ini kan mungkin Abang punya lahan lah untuk ini ya. Nah, kehidupan di perkotaan seperti kayak kami tinggal di komplek, ini bisa kita budidayakan nggak seperti ini? Kita bisa bangun nggak seperti ini? Dalam polybag. Oh, pakai polybag ya. Polybag. Oke. Nah, kita tadi udah keliling-keliling ya, Bang. Kita lihat
Oh ini dia telangnya tadi ya? Kurang banyak sih, segini karena mau diminum kan, sama sendok kecil. Kurang banyak. Telangnya kurang banyak. Kasih jeruk berubah itu Pak? Iya, jadi tambah ungu dia. Oke. Berarti kembali ke Amang Sukirman nih dari sisi budaya Batak. Berarti memang dari zaman dulu orang Batak itu sudah melekat pola bercocok tanam dengan apa tadi istilahnya? Non organik ya? Ya. Organik ya Mang ya? Selaras alam. Selaras alam ya. Jadi perbaikan lahan itu sebenarnya harus dilakukan dengan organik. Kalau kita lihat sekarang masyarakat sangat kekurangan pupuk. Sebenarnya dengan organik ini harus terbantu karena banyak pupuk yang selama ini dengan pabrikan itu diikat oleh tanah. Iya. Nah, terikat dengan tanah. Jadi keras dia. Jadi keras dan retak-retak. Nah, jadi sehingga dengan organik ini dia akan melepas. Dengan melepas daripada unsur-unsur itu. Unsur P yang terikat, kalium yang terikat. Nah, kalau unsur nitrogen dia menguap. Jadi ini pewarna bukan kimia ya. Seperti spiritus warnanya biru indah ya. Kayak apa? Pertalite. Jadi ini kayak pertalite ya. Jadi ini nanti saya minum karena ini pengganti bubuk teh ya. Jadi pengganti bunga telang. Jadi ini dari bunga telang ya. Dimakan? Oh enggak ya. Ini bisa dimakan. Oh panas Mak. Luar biasa. Iya, luar biasa. Oke, Kadongan, demikian diskusi kita terkait bagaimana kita menyikapi perubahan iklim. Bang Topik tadi di sini dia sudah coba membangun satu sistem pertanian organik. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, terutama orang-orang muda. Seperti disampaikan Bang Topik tadi, bisa kita bercocok tanam di polybag. Kalau rumahnya nggak ada halaman juga bisa kita pakai polybag gitu ya. Oke, emang sebagai closing statement terakhir dari sisi tradisi Batak tentang pertanian, mungkin ada yang bisa Amang sampaikan lagi? Baik, jadi halak Jawa lai praktisi pertanian dan kebetulan saya sebagai duta organik Asia do Indonesia. Saya sebagai duta organik Indonesia ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya pemerintah daerah ya. Lebih khusus lagi dongat tadi Humaliang Nitoba ya, kepada Bapak Bupati Dairi, kepada Bapak Bupati Karo, Ibu Bupati Karo, Bapak Bupati Simalungun, Bupati Toba, Bapak Bupati Samosir, Bapak Bupati Tapanuli Utara. Asa tapaula matun dini organikon. Kita pulangkan ini, kita revitalisasi roh daripada pertanian organik sebagai kata di Upasa Batak naking namandok sinur ma pinahan gabi ma naniula. Kenapa kita memilih pertanian dengan high cost, modal yang mahal, padahal merusak alam, padahal ada yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita dan sekarang sudah dimodernisasi dengan fermentasi dan segala macam oleh generasi-generasi milenial. Saya terima kasih kepada Forum Kaum Milenial Tapanuli Utara yang akan mengundang saya pada tanggal 18 ini untuk bicara masalah membangun ekonomi hijau. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanian organik. Ya, jadi di nasional sudah ada aliansi government, ya, Asia Government for Local Agriculture atau ALGOA, Organic Agriculture. Di Indonesia ada AOI, Aliansi Organik Indonesia. Mari kita kembalikan, ya, yang dikatakan tadi dengan sinur ma pinahan gabi ma naniula. Oke, mantap, luar biasa Bang. Dari Bang Topik ada pesan terakhir Bang sebelum kita tutup? Organik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi terkadang masyarakat kita mau instan. Nah, kalau organik ini kan dia lambat tapi pasti. Lambat tapi pasti. Pasti. Kalau kimia cepat, tapi kepastian nanti terhadap lahan. Jadi kalau itu kita menjaga lahan, menjaga amanah dari Tuhan untuk kita memperbaiki lahan-lahan kita yang ada. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa diskusi kita malam ini, semoga menambah wawasan kita terkait bercocok tanam atau pertanian organik. Oke, Mang Sukirman,
Baik. Silakan di close. Jadi di hatah batak adong nambandok upasa petun hanguluan tois hamaguan. Di acara bertani pe halak batak ikut patut doh kita. Bagaimana menghargai alam? Melunda julu, kon martonggo doh kita tu mulai jadi nabolon. Sekarang agama Samawi mengajak kita berdoa. Alih pasak sarinai dengan pertanian organik selam gudang dongata untuk melestarikan alam khususnya Aka Pinoperni halak batak. Terima kasih. Saya ingin sampaikan saat ni solu saya sak matu betean, saya liling mahita mangulu, saya saat matu perhorasan dok tu panggabean. Horas.